Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Khiyar TV dimanapun berada, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebab nikmat Allah kita saat ini bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan ilmu kepada diri kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk kita bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Sudah hampir lebih dari 5 bulan kita tidak duduk bersama di majelis ilmu seperti biasanya, disebabkan masih adanya wabah negeri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita bisa memulai dan melakukan aktivitas yang baik dengan istiqomah. Dengan sebab itu Allah pun angkat wabah di negeri kita dan negeri umat Islam lainnya. Allahumma rabban nas adhil ba'sa Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baik, pertemuan inilah pertemuan perdana setelah cukup lama kita tidak bertemu di majelis ilmu. Meskipun demikian kita sedang mengalami pandemi, tapi insya-Allah dengan segala kemudahan dari Allah kita tetap bisa mempelajari ilmunya dengan istiqomah meskipun berbeda tempat. Yang biasanya kita kajian di masjid-masjid, sekarang kita kajian di studio, sehingga teman-teman bisa tetap menyimak kajian ini, kajian-kajian asatidz lainnya dengan membahas ilmu agama dari kitab-kitab yang berbeda dengan tema yang berbeda dari rumahnya masing-masing. Setidaknya teman-teman juga bisa mendapatkan faedah ilmu dari media sosial, dari siaran-siaran kajian seperti ini, meskipun tetap keberkahan ilmunya pun lebih banyak di majelis ilmu. Tapi insya Allah dengan adanya udzur syar'i ini kita akan tetap mendapatkan pahala seperti kita menghadiri kajian di majelis ilmu, meskipun kita beribadah ataupun menuntut ilmu di rumah kita masing-masing. Karena seorang yang sudah biasa melakukan suatu amalan, ketika dia mendapatkan udzur syar'i dan tidak bisa melakukan amalan seperti biasanya, maka kata Nabi SAW, seseorang tersebut akan mendapatkan pahala seperti amalan yang biasa dilakukan sebelumnya. Karena keadaan seperti ini tidak kita harapkan. Ini dikatakan udzur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh Islam. Mengawali pertemuan kita ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema dari artikel website khiyar.com yang berjudul Belajar Bersyukur. Tema yang sederhana, tapi insya Allah sangat berfaedah dalam kehidupan kita. Terkadang hal yang besar ketika kita anggap sepele, kita akan menyepelekannya, sehingga kita akhirnya terhindarkan dari manfaat yang sangat besar dari hal yang kita anggap sepele tersebut. Teman-teman yang belum mengetahui artikel yang akan kita kaji ini, silakan bisa membuka website khiyar.com dan diketik di kolom pencarian bagian atas di website khiyar.com, judulnya Belajar Bersyukur. Di situ teman-teman akan temui artikel yang akan kita kaji sebagai bahan belajar teman-teman di rumah dan sebagai panduan kita dalam kajian ini. Jadi di kajian Khiyar TV, insya Allah teman-teman tidak hanya menyimak
secara pendengaran, tapi penglihatan pun teman-teman bisa menyimaknya dengan melihat panduan kajian yang sedang berlangsung, baik berupa buku ataupun artikel. Baik, di dalam tema belajar bersyukur ini saya membahas dua pertanyaan. Jadi dua pertanyaan ini saya rangkum menjadi suatu tema, yaitu belajar bersyukur. Pertanyaan pertama tentang mengapa kita harus bersyukur. Di bagian A, di bagian pertama saya munculkan pertanyaan yang harus kita kaji, yang harus kita bahas, yaitu mengapa kita harus bersyukur. Sekarang kita introspeksi. Sudahkah kita menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut ataukah belum? Baik, di pertanyaan pertama ini kita memiliki beberapa argumentasi. Kita memiliki beberapa penjelasan, tapi pertanyaannya argumentasi yang muncul atau yang kita miliki untuk menjawab pertanyaan ini sudahkah sesuai syariat ataukah belum? Baik, sekarang kita tinggal menyesuaikan. Jika ada yang benar pertahankan, jika ada yang salah perbaiki. Di antara alasan mengapa kita bersyukur, penjelasan dan jawaban pertama adalah karena bersyukur itu ungkapan terima kasih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan pada diri manusia. Jadi kata Ibnu Qayyim, syukur itu adalah seseorang menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada nikmat Allah, atau Allah sudah berikan nikmat kepada dirinya dengan melalui lisan, yakni dengan berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dia telah diberi nikmat oleh Allah. Kemudian dengan melalui hati. Setelah tadi melalui lisan, sekarang melalui hati. Bagaimana caranya mengungkapkan terima kasih terhadap nikmat Allah? Yakni dengan berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terakhir, cara untuk menunjukkan nikmat Allah, memberikan ungkapan terima kasih terhadap nikmat Allah adalah dengan anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Madarijus Salikin di 2 halaman 244. Ibnu Qayyim rahimahullah berikan sebuah panduan yang sangat ringkas untuk kita pahami agar kita lebih mudah untuk mengamalkannya, yakni bahwa untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, maksudnya adalah di sini bersyukur itu adalah bentuk terima kasih, ungkapan terima kasih. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, itu maksudnya adalah berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kata Ibnu Qayyim, cara bersyukur 3 tahapan. Pertama, melalui lisan, yakni kita menunjukkan adanya nikmat Allah melalui pujian-pujian. Maksudnya apa? Melafadzkan, membaca, mengucapkan lafaz-lafaz zikir seperti tahmid, alhamdulillah, yang mananya ya, puji syukur hanya untuk Allah, pujian hanya untuk Allah, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa Allah telah berikan nikmat kepada kita. Setelah kita mengucapkan tahmid, kita pun boleh menyatakan pertanyaan-pertanyaan, pernyataan yang semisal dari ucapan alhamdulillah dengan lafaz-lafaz yang kita sering ucapkan, semisal terima kasih ya Allah, Maha Pemurah ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepada kehidupanku. Ya Allah, kalau tanpa pertolonganmu, tanpa nikmatmu, rencanaku tidak akan terrealisasi misalnya. Atau ungkapan-ungkapan terima kasih misalnya. Tapi tetap sebaik-baik ucapan terima kasih terhadap nikmat Allah adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau sebagaimana
perintah Nabi SAW atau kebiasaan Nabi SAW, ketika mendapatkan nikmat yang sesuai kita harapkan, maka ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau ketika kita mendapatkan nikmat yang kita tidak harapkan, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada seseorang itu dengan dua hal, kelapangan dan kesempitan. Kelapangan seperti hal yang kita harapkan, kesempitan seperti hal yang tidak kita harapkan. Kedua-duanya ada tujuan. Kalau kelapangan untuk kita bersyukur, kalau kesempitan untuk kita bersabar. Setelah kita mengucapkan atau mengungkapkan terima kasih melalui lisan, maka selanjutnya kita mengungkapkan terima kasih kepada Allah dengan hati, yakni memunculkan persaksian bahwa tidak ada yang mampu memberikan nikmat kepada diri kita, kepada seluruh makhluk kecuali Allah. Dan kita memunculkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendapatkan hadiah dari seseorang, perasaan apa yang kita rasakan terhadap orang yang memberikan hadiah kepada kita, memberikan bantuan kepada kita? Senang, cinta. Konsekuensi dari cinta adalah kita akan menghormatinya, menyeganinya, tidak akan mendoliminya. Konsekuensi menunjukkan cinta kepada Allah disebabkan nikmat yang telah diberikan. Biasanya dengan adanya hadiah yang diberikan oleh seseorang, kita anggaplah si A, maka bisa dipastikan hubungan kita dengan si A akan membaik, akan lebih baik. Yang awalnya biasa menjadi spesial, yang tadinya biasa-biasa saja akan menjadi luar biasa, yang tadinya agak jauh akan menjadi lebih dekat. Itu konsekuensi dari memunculkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan melalui anggota tubuh, maksudnya adalah berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Setelah kita mempersaksikan dengan lafaz lisan, mengucapkan tahmid atau lafaz-lafaz terima kasih lainnya, kemudian kita memunculkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Allah karena nikmatnya yang sangat banyak sesuai yang kita harapkan, maka biasanya feedback dari kedua hal tadi, ungkapan syukur melalui lisan, ungkapan syukur melalui hati, maka biasanya berefek kepada anggota tubuh. Kita pun anggota tubuh ini akan mengungkapkan terima kasih kepada Allah dengan berupa ketaatan, kepatuhan. Apakah ada seseorang di antara kita yang mendapatkan hadiah dari orang lain, kemudian kita malah tidak mengikuti apa yang dimintakannya? Atau misalkan ada orang memberikan hadiah kepada kita, contohnya si A meminta tolong kepada kita, tapi ketika dia itu memberikan hadiah kepada kita, atau dia berbaik sering bermuamalah di kita dengan baik, dia sering membantu kita, dia sering memberikan hadiah kepada kita, kira-kira sikap kita kepada dia akan lebih baik atau lebih buruk? Pasti akan lebih baik. Kita akan menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk membantunya. Ketika dia menghubungi kita, kita akan on time. Ketika dia memanggil, kita akan segera siap. Kurang lebih seperti ini cara bersyukur kepada Allah dengan sederhana. Makanya untuk memudahkan kita bersyukur kepada Allah dengan benar dan istiqomah adalah memahami makna syukur secara sederhana seperti ini. Lisan kita dengan mengucapkan lafaz-lafaz tahmid, lafaz-lafaz zikir, atau lafaz pujian semisalnya. Hati kita memunculkan kesadaran, pengakuan dan kecintaan kepada Allah, dan anggota tubuh kita mewujudkan dua hal tadi dengan taat dan patuh terhadap setiap perintah Allah untuk dilakukan, taat dan patuh terhadap setiap larangan Allah untuk ditinggalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita menjadi hambanya yang bersyukur. Setelah kita mengetahui makna syukur, kita pun harus mengetahui tentang makna sebaliknya. Dari sifat syukur apa?
kufur. Kufur itu secara gampangnya lawan dari syukur. Syukur itu menyadari atau mengakui. Kalau kufur itu mengabaikan atau mengingkari, bertolak belakang. Ibaratnya rasa syukur itu adalah sifatnya orang yang tahu diri. Kufur itu sifatnya orang yang tidak tahu diri. Untuk memudahkan kita memahami contoh dari sifat kufur, kita simak firman Allah Azza wa Jalla. Di firman-Nya ini Allah menjelaskan tentang perkataan dan pernyataan dari Qarun. Allah mengatakan tentang perkataan Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Qarun ini kalau dapat nikmat dari Allah, dia bilang apa? Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki saat ini, semua perbendaharaan yang aku dapatkan hari ini dan saat ini dan seterusnya, itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Dengan dia menyatakan bahwa semua nikmat yang didapatkannya, yang dimilikinya adalah berasal dari kemampuannya, itu menunjukkan dia tidak mengakui adanya Allah yang berikan nikmat kepada dia. Atau ibarat mudah, kalimat ini adalah istilahnya mengaku-ngaku, memanipulasi pemberian. Inilah contoh orang yang tidak tahu diri. Diberikan nikmat oleh Allah, malah dia menyatakan ini dari saya. Coba kalau saya nggak punya kemampuan seperti ini, atau saya tidak memiliki wibawa seperti ini, saya tidak akan seperti sekarang. Atau kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan itu sama sebetulnya. Salah satu kalimat yang sering kita ucapkan adalah untung, alhamdulillah saya kuliah ambil jurusan ini, sehingga sekarang kepake untuk pekerjaan yang saat ini saya lakukan. Kalau saja saya nggak kuliah ngambil jurusan ini, maka saya tidak akan mengalami hidup yang enak seperti ini. Sama atau beda kalimatnya? Kalimatnya beda, tapi maknanya sama. Dia menyatakan kita atau dia yang memberikan nikmat kepada dirinya sendiri. Saya mendapatkan nikmat seperti ini karena saya dulu kuliah seperti yang saya lakukan. Saya mengambil jurusan yang sekarang saya miliki ilmunya. Lalu kalimat seperti ini dikatakan berbeda, sama teman-teman. Semua kalimat yang semakna, yang menyatakan bahwa nikmat yang didapatkan adalah berasal dari diri sendiri, bukan dari Allah, itu menunjukkan bahwa dia mengingkari nikmat Allah. Dia tidak menyadari nikmat Allah. Dia nggak tahu diri terhadap dirinya bahwa dia itu lemah. Dia tidak bisa membuat apa yang diharapkannya itu terrealisasi kecuali dari Allah Azza wa Jalla diberikan kemudahan. Tadi ayat surat Al-Qasas ayat 78. Ini pelajaran buat kita teman-teman. Jangan pernah melafazkan kalimat yang kita tidak tahu tujuannya, yang kita tidak tahu mananya, tapi menjadi bumerang untuk diri kita. Karena di akhirat banyak orang di antara hamba Allah Azza wa Jalla, umat-umat Nabi Muhammad SAW, mereka mengucapkan kalimat yang tidak mereka sadari, yang berefek kepada tumpuknya pahala yang besar atau dosa yang besar. Sebagaimana kata Nabi SAW hadis yang sahih, di akhirat kelak ada seseorang di antara umatnya datang dengan membawa dosa yang sangat besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkan sesuatu yang lebih besar dari itu, dan dikatakan oleh orang tersebut, apa ini ya Allah? Kata Allah, ini adalah pahala zikir yang kau sering baca. Dia lupa, dia speechless. Speechlessnya lebih dahsyat daripada kita yang menemui uang di saku pakaian yang telah kita cuci. Apa ini? Kok ada uang? Siapa yang taruh di sini? Padahal diri kita. Tapi karena nggak sadar, jadi nggak.
Sebaliknya ada juga nanti di akhirat orang yang dia tiba-tiba diberikan sesuatu yang lebih besar apa yang telah dia bawa, ternyata itu dosa disebabkan perbuatan atau ucapan yang tidak disadari. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita teman-teman. Kalau diri kita merasa awam, belajarlah teman-teman. Seperti halnya ketika kita merasa lapar, makanlah biar kenyang. Ketika kita awam, belajarlah biar kita menjadi berilmu. Dan ingat, makna berilmu bukan berarti sok soleh, bukan. Gak apa-apa kita dikatakan orang yang sok soleh, sok rajin ibadah, gak apa-apa. Daripada dikatakan sok maksiat, ahli gak mau ibadah, ahli yang suka menentang Allah, ahli maksiat yang selalu suka dengan hal yang tidak baik diperintahkan oleh Allah. Karena kita tuh tertipu dengan istilah-istilah yang sebetulnya tidak berfaedah. Maka teman-teman di sini jangan risih kalau kita berusaha hijrah, berusaha memperbaiki diri, tapi malah mendapatkan hujatan, celaan, sindiran, nggak masalah. Biarkan itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Urusan kita juga dengan Allah punya, mereka juga punya, biarkan saja. Mereka mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Kalau kita itu baik sama dia juga baik sama kita. Kalau dia tidak baik sama kita baik sama dia, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia akan bertanggung jawab semua di hadapan Allah pula. Jadi pernyataan yang semoga bisa menjadi motivasi untuk kita untuk bisa bersemangat, konsisten bersyukur pada Allah di setiap keadaan. Sehingga harus ingat poin pertama, pernyataan pertama untuk menjawab pertanyaan pertama bahwa mengapa kita bersyukur, jawabannya karena bersyukur itu ungkapan terima kasih. Kemudian pernyataan atau jawaban kedua dari pertanyaan tersebut, mengapa kita bersyukur? Maka jawabannya bagian kedua, karena bersyukur itu ibadah. Setelah kita mengetahui bahwasanya bersyukur itu adalah ungkapan terima kasih, ternyata bersyukur adalah ibadah. Semua ibadah maknanya adalah semua hal yang Allah sukai, semua hal yang Allah cintai, semua hal yang Allah perintahkan. Sebaliknya maksiat, semua hal yang Allah tidak sukai, semua hal yang Allah benci, semua hal yang Allah larang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Di ayat ini kita diberikan suatu pernyataan yang memiliki dua hal. Pertama hal itu adalah kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Hal yang kedua adalah kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Dan untuk memahami mana ibadah, bahwa semua hal yang dikatakan ibadah itu memiliki dalil sesuai yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya, atau yang dinyatakan oleh Rasulullah melalui sabdanya, atau dicontohkan atau dibiarkan berlangsung di hadapan Nabi SAW. Ibadah sesuatu yang disukai oleh Allah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan sesuatu yang berbuah pahala. Di sini Allah telah memerintahkan untuk kita bersyukur. Berarti sekali lagi yang memerintahkan kita untuk bersyukur bukan orang tua, bukan guru haji, bukan kiai, bukan para ulama, tapi Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah jatuhnya diperintah, dilakukan berpahala, ditinggalkan kemungkinan dosa. Minimal terendahnya itu. Surah Al-Baqarah ayat 162. Setelah kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk mengingat Allah,
Konsekuensinya Allah jawab, maka aku pun akan ingat kepadamu. Ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita suka ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Seperti halnya kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian suka Allah mengabulkan doa-doanya, mengingat Allah ketika lapang, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah pun akan ingat kepadanya dalam keadaan sempit. Kalau kita suka ditolong oleh Allah dalam keadaan sempit, maka banyak-banyaklah mengingat Allah, banyak-banyaklah meminta kepada Allah di waktu lapang. Rumusnya begitu teman-teman. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, jangan lupa bahwa apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Kalau kita ingat sama Allah kalau sempit doang, ketika lapang lupa, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki konsep hidup seperti peribahasa, seperti kacang lupa kulitnya. Ketika susah, minta tolong sama Allah. Ketika lupa, ketika lapang, lupa deh. Seperti kelakuannya orang-orang Majusi. Allah jelaskan, ketika mereka di sebuah lautan terombang-ambing oleh ombak, mereka khusyuk meminta kepada Allah. Tapi ketika sudah sampai tepi laut, mereka selamat, mereka kembali menyembah api. Mereka tidak mau menyembah Allah, apalagi zikir kepada Allah, nggak mau. Kurang ajar. Jangan kita menjadi seorang muslim yang memiliki sifat munafik demikian. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Memang bersyukur itu sulit, tapi akan menjadi mudah kalau kita meminta kepada Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah juga, di ayat yang berbeda, di ayat 172 Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah menyuruh orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan. Makanlah rezeki yang baik yang kami berikan, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah kepadanya. Di ayat ini setelah Allah menyuruh orang beriman kepadanya tentang makanlah kalian dari rezeki yang kami berikan. Apa maksudnya? Berarti semua nikmat yang kita dapatkan dengan beragam bentuknya, ada yang berupa kesehatan, ada yang berupa finansial, ada yang berupa pakaian dan lainnya, itu menunjukkan itu semua nikmat pemberian Allah. Di sini Allah hanya memberikan kiasan dengan kalimat makanlah. Maksudnya adalah gunakan, pakailah, nikmatilah rezeki yang kami berikan pada kalian. Apakah kita akan masih punya alasan untuk menyatakan bahwa nikmat itu bukan dari Allah? Padahal di sini Allah sudah jelaskan, makanlah rezeki yang kami telah berikan kepada kalian. Dan di ayat selanjutnya, dan bersyukurlah kepada Allah. Setelah kalian menikmati rezeki yang kami berikan, jangan lupa bersyukur pada kami. Jangan sampai kita mau menerima hadiah dari seseorang tapi nggak mau syukuri, nggak mau berterima kasih. Apakah layak kalau ada nih tetangga kita datang ke rumah, ketuk pintu, ucapkan salam, kita bukakan pintu, kita jawab salamnya, dikatakan ini ada sedikit makanan untuk di rumah, kita terima. Oh iya, kita masuk ke dalam rumah. Pantas kita seorang muslim memiliki sikap seperti itu? Apa kira-kira perasaan orang yang memberikan? Setidaknya meskipun mereka yang memberikan hadiah kepada kita, memberikan makan kepada kita, tidak mengharapkan balasan dari kita, setidaknya ada hak sesama muslim yang dipenuhi oleh kita. Fitrah manusia akan selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sama, akan lebih tidak layak, tidak pantas ketika kita diberikan nikmat oleh Allah dengan jumlah yang sangat banyak, tapi kita gak
mengucapkan terima kasih. Kita nggak mau ibadah. Gak tahu diri banget kita ini, teman-teman. Mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Hidup yang tidak mau bersyukur kepada Allah, yang membalas kebaikan Allah dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, dengan kezaliman. Ini pelajaran buat kita, bahwa semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, itu dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari yang lain. Semua makhluk yang menjadi perantara di dunia ini memberikan apa yang kita inginkan, itu adalah sebab yang Allah berikan. Gak mungkin Allah berikan ketapluk dari atas seperti film-film, tidak mungkin. Allah itu skenario terbaik, sutradara terbaik, yang memiliki alur cerita yang tidak pernah kita duga. Apa kata Allah dalam surah Al-Talaq? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak pernah diduga. Kita punya planning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 100 pun Allah akan berikan solusi dari jawaban pernyataan dan permintaan kita kepada Allah dari cara yang mungkin ke 101, ke 110, atau ke 1000 sekian. Makanya tugas kita ini kalau ibadah dalam menjalani kehidupan, fokus kepada perintah-perintah Allah, fokus kepada alur yang telah Allah jelaskan. Hasilnya terserah Allah. Allah memberikan jawaban sesuai apa yang kita harapkan dari cara-cara yang kita sudah rencanakan, ataukah di luar cara tersebut. Mau seperti apa kita memikirkan solusi, kalau Allah sudah berikan solusi, itu banyak kemungkinannya. Ketika kita mendengar bahwasanya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah, seperti ayat yang kita kaji dalam artikel ini, maksudnya bukan hanya kita menghitung jumlah, tapi kita pun tidak akan bisa memprediksi, menduga dari mana arah solusi kemudahan dari Allah itu datang. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku illa anta. Mungkin saya cukupkan pertemuan perdana ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan artikel ini untuk menambah wawasan dan menguatkan iman kita dalam bersyukur kepada Allah, untuk kita bisa bersyukur di setiap keadaan kehidupan kita di pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita akan belajar bersama di channel Facebook dan YouTube Khiar TV setiap maghrib, setelah maghrib sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pembahasan yang berbeda. Sebetulnya insya Allah kajian-kajian yang biasa kita kaji di masjid-masjid secara rutin, itu kita akan kaji juga. Jadi sebetulnya kajiannya, kitabnya sama, pembahasannya sama, bahkan hanya melanjutkan pembahasan sebelumnya agar para pemirsa bisa langsung mengikuti pembahasan selanjutnya. Atau bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti, bisa langsung ikut dan mengikuti video-video sebelumnya yang sudah kita siarkan di halaman Facebook. Tapi insya Allah untuk di masa pandemi ini kita akan tetap mengkaji tema-tema tersebut, hanya saja di studio, tidak di masjid. Jadi pembahasannya sama, kitabnya sama, waktunya saja yang berbeda. Yang awalnya cuma hanya sepekan, hanya sebulan sekali, kita akan kaji setiap hari dengan pembahasan yang berbeda. Insya Allah sudah disebarkan di halaman Facebook, di website tentang jadwal kajian online terbaru Khiar TV. Maka saya akhiri, segala yang datang dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup doa jadi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.